Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana saum kalian hari ini? Apakah ada yang sudah bolong? Gimana tadarusnya jalan? Nah, mutabah yaumiyahnya sudah diisi belum? Mudah-mudahan kalian bisa mengisinya semua ya. Dan jangan lupa tarawihnya juga dilaksanakan walaupun di rumah. Ajak orang tua kalian, saudara kalian untuk bisa sholat tarawih di rumah. Nah, untuk pertemuan kali ini, materi kali ini, Pak Denny akan coba menyampaikan salah satu kisah yang sudah kalian mungkin sudah kenal, yaitu pengejaran Fir'aun terhadap Nabi Musa. Nah, sebelum kita membahas atau sebelum Pak Denny menceritakan, kita baca dulu Quran supaya kajian ini diberikan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan membaca surat Asy-Syu'ara. Surat ke-26 mulai dari ayat 52 hingga ayat ke-69. Udah siap kalian dengan Qurannya? Dan kayak yang belum bisa baca Quran, masih Iqra, dengarkan dan dengarkan dengan seksama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Farsala Fir'aunu fil madainil hashirin. Inna haula'i lasyirzimatun qalilun. وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فاتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم صدق الله العظيم. Nah, ketika alhamdulillah kita bisa membaca surat Asy-Syu'ara ayat 52 hingga 69. Nah, ini adalah cerita di mana Fir'aun pada saat itu mengejar Nabi Ibrahim. Kenapa sampai dikejar? Apa salah Nabi Ibrahim pada saat itu sehingga Fir'aun mengejar? Nah, ini kita cerita sekarang. Nah, sekarang Fir'aun ini yang mungkin sebelumnya sudah diceritakan, Fir'aun memperbudak Bani Israel pada saat itu. Banyaknya penyiksaan, pembunuhan mengakibatkan Bani Israel pada saat itu tertekan.
Dan ditambah lagi Nabi Musa berdakwah tentang Islam pada Bani Israel, sehingga ada beberapa yang menentang Fir'aun pada saat itu. Karena kan banyaknya akumulasi tadi, akhirnya Fir'aun terus menekan Bani Israel, jadi yang beriman kepada agama Allah pada Islam pada saat itu sangat sedikit. Namun Nabi Musa tetap untuk berjalan pada dakwahnya. Nah, karena tekanan itu semakin kuat dan semakin menjadi, akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa agar berhijrah ke tempat yang memang sudah dijanjikan oleh Allah, yaitu di bumi Palestina pada saat itu. Nah, awalnya banyak kebimbangan, keraguan dari kaumnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Namun pada saat itu dengan atas izin Allah, akhirnya mereka semua bergegas pergi. Dan di sini pada ayat 52 Allah mewahyukan kepada Musa, pergilah pada malam hari dan membawa hamba-hambaku yaitu Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar. Tadinya karena memang banyaknya tekanan dan juga ada suatu perintah dari Firaun agar memperbolehkan beberapa Bani Israel yang menentang untuk pergi. Tapi itu hanya siasat agar bisa dibunuh nantinya di perjalanan. Nah, pada saat itu pergilah tanpa sepengetahuan para bala tentaranya Firaun, termasuk Firaun itu sendiri. Akhirnya Musa bergerak bersama Bani Israel di tengah malam untuk menghindari pengejaran. Nah, mengetahui itu Firaun marah. Akhirnya mereka mengumpulkan semua bala tentaranya dan mengejar Bani Israel dan Nabi Musa. Nah, itu pengejaran yang kalau misalkan bala tentara bala tentara Firaun itu menggunakan kereta kuda, ada yang berlari. Nah, di sini Bani Israel hanya berjalan saja. Nah, akhirnya ketika mentoklah di suatu pantai pada saat itu, mentok di suatu lautan. Nah, lautan ini kalian cari ya, nama lautannya apa? Apa yang menghalangi Nabi Musa dan kaumnya yaitu Bani Israel untuk bisa menyeberang ke Palestina kalau sekarang? Laut apa? Nah, kalau singkat cerita, karena kebimbangan itu akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, ini bagaimana nih? Di depan sudah ada lautan, di belakang ada bala tentaranya Firaun. Dan kebimbangan itu akhirnya Allah memberikan suatu kebesaran pada saat itu, yaitu dengan atas izin Allah laut itu terbelah. Coba bayangkan laut terbelah sampai dasar loh. Pernah kalian melihat laut terbelah? Dia juga pernah lihat loh, tapi di TV. Nah, mereka berjalan menyusuri dasar lautan yang sudah terbelah tadi. Terus, tapi di belakang bala tentara Firaun sudah mulai mendekat, karena mereka kan pakai kuda, jadi cepat. Wah, dikejar-kejar. Nah, kagetlah semuanya. Pada saat itu Nabi Musa dan kaumnya itu panik, ya tetap berlari. Nah, ketika semua sudah sampai di ujung dari laut, sudah sampai di pantai ujungnya. Nah, di sini Firaun baru sampai setengahnya. Dan pada saat itu pula Allah menutup kembali lautan yang sudah terbelah. Dan tenggelamlah Firaun dan bala tentaranya. Nah, namun atas izin Allah pula jasad dari Firaun diselamatkan untuk menjadi
pelajaran bagi kalian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Firaun itu adalah perbuatan yang sangat tercela. Kalau kalian bisa lihat di internet atau dimanapun, bertanya kepada orang tua, di manakah jasad Firaun itu berada. Nah, nanti tugas yang kedua yaitu cari di mana jasad Firaun itu ada. Kalian bisa lihat di internet atau bertanya kepada orang tua kalian. Nah, yang ketiga tadi yang ketika Pak Denny sudah sampaikan mengenai pengejaran Firaun kepada Musa dan para pengikutnya. Coba kalian simpulkan apa pelajaran yang bisa kalian dapat dari cerita yang Pak Denny sampaikan tadi. Demikian yang bisa Pak Denny sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.